Habib kerjaannya caci maki oknum. Teriak-teriak di jamaah tidak senonoh oknum. Ngajak makar bahkan ingin mengerahkan massa untuk makar oknum. Mendoktrin umat Islam untuk memberontak terhadap pemimpinnya oknum. Kekuatan itu sangat besar di Indonesia ini. Doktrin-doktrin orang yang mengatasnamakan dan sudah diyakini oleh umat sebagai zuriat Rasul itu gampang meracuni, mendoktrin umat-umat yang awam, umat-umat yang jahil, umat-umat yang sedang memanfaatkan politik praktisnya. Dia manfaatkan, dia bangun kebencian terhadap umat untuk memusuhi pemimpinnya. Bahkan ada yang siap untuk kita siapkan senjata, siap takbir. Kita lengserkan Jokowi, siap takbir. Ada yang seperti itu. Rusak. Kita itu hampir 10 tahun. Yang rasis ini 10 tahun lamanya rasis dan rusak akhlak umat. Selama 10 tahun. Yang kelihatan saja itu. Belum doktrin-doktrin yang manis-manis, belum. 10 tahun yang bab yang kelihatan melok-melok, bukan dugaan. Selama 10 tahun itu rasis ekstrim. Itu kesalahan besar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi kita pura-pura buta selama ini. Aku menyampaikan kayak begini dari dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Bahkan dulu saya sudah berikrar kalau besok saya disamperin orang banyak hanya gara-gara ngomong seperti ini, berarti mereka ekstrim. Dan memang aku nanggapinya memang lebih ekstrim daripada mereka. Habis susah sih. Nah, kalau saya kan memiliki prinsip, dibina nggak bisa, binasakan. Kau nggak bisa kubunuh dengan 1 meter, aku bunuh tanpa menyentuh jarak berkilo-kilo. Ya aku bunuh aja penyesatannya, aku bunuh saja doktrin pahitnya kan. Ya habis umat muslim, saudara-saudara gue jadi rusak akhlaknya. Jangankan tetangga gue rusak, saudara gue rusak, anak-anak gue rusak gara-gara denger ceramah-ceramah kayak bangsat begitu. Iya. Makanya alhamdulillah saya itu dari dulu paling dicintai sama kiai ulama. Untuk saya duduk bersama kiai dan ulama, saya tahu diri karena mulut saya sangat kotor. Saya jarang sekali duduk dengan mereka. Tetapi secara komunikasi dengan para alim, ulama, para kiai, para habaib di belakang layar, alhamdulillah saya senang. Saya merasa semangat karena apa? Ternyata di luaran sana banyak yang bercerita. Banyak yang sharing. Para alim, ulama, para kiai, para habaib. Betul Gus, harus ada orang seperti antum. Kami nggak mampu, bagaimanapun serusak-rusaknya mereka keluarga kami, Ba'alawi. Itu Habib yang mengatakan kepada saya. Itu Habib. Kiai-kiai apa lagi? Masya Allah Gus Arya, harus ada orang seperti Anda yang berteriak lantang. Karena apa? Tidak mungkin para kiai, para alim mampu untuk mengucapkan seperti ini. Keras kepada mereka. Saya gini-gini banyak dicintai loh. Banyak dicintai. Saya itu banyak didoakan para alim ulama, para kiai. Arya penjilat pada presiden yang dolim. Apa yang aku jilat sama Jokowi? 1.000 rupiah pun saya haram menerima duit dari Jokowi. 1.000 rupiah pun saya tidak menikmati dari Jokowi apa yang saya jilat. Saya hanya melakukan sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa saya sebagai ar-royah harus taat kepada seorang pemimpin. Saya sebagai rakyat harus melindungi pemimpin saya. Itu adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Itu ajaran Islam, ajaran keselamatan. Kalau sampai saat ini ente
yang membela pemimpin ente sudah sahih. Itulah yang selama ini ente pelajari. Sahih, baik membela seorang pemimpin. Membela seorang pemimpin, mengawal seorang pemimpin, hukumnya wajib. Tetapi memusuhi seorang pemimpin, memusuhi seorang ulil amri, mana ada hukumnya? Wajib, mana ada hukumnya? Jawab, enggak ada. Tidak ada, saudara. Sekalipun itu seorang pemimpin yang jahil, sekalipun itu seorang pemimpin yang dolim, tidak ada ajaran Islam seperti yang kalian lakukan. Tidak ada. Ada caranya. Kalau ente mau menasihati seorang pemimpin, sahih, ane yang bertanggung jawab. Dosa ane yang tanggung kalau ente lakukan itu. Arya kok penjilat rezim. Ya sudah kelewat. Ingat-ingat ya apa yang saya sampaikan. Ada saatnya saya mendukung dan ada saatnya saya tidak mendukung ente. Kalau dulu 2019 ente ada presiden, saya tidak setuju. Itulah saat saya tidak mendukung ente. Tapi saat ini 2024 besok ketika ente meminta ganti presiden, ente saya dukung. Saya sejalan dengan ente. Jabatan belum selesai kok mau ditumbangkan. Itu namanya makar. Satu pertanyaan, jawab. Ente kenapa sih benci sama Jokowi? Bapakmu didolimi sama Jokowi kah? Ibumu diperkosa sama Jokowi kah? Apakah Jokowi pernah cat mesum sama anak ente? Apakah Jokowi pernah cat mesum sama ibu ente? Apakah Jokowi pernah mesum cat sama adik perempuan ente? Tidak pernah. Apakah Jokowi merampok hak ente? Apakah Jokowi merampok hak ibu ente, bapak ente? Kadang-kadang aneh bingung gitu. Aneh bingung. Aneh bingung. Saya tahu Anda itu sedang melakukan politik praktis yang dikendalikan oleh yang namanya nafsu. Itu nafsu. Semua masih tahap asumsi dan dugaan. Contoh, asumsi itu kamu karena mendapatkan sebuah informasi. Tol dikuasai oleh Cina karena dijual sama Jokowi. Contohnya begitu. Ketika ente melihat video-video seperti itu, narasi seperti itu, terbangunlah sebuah kebencian-kebencian itu. Yang akhirnya ente itu langsung gaspol, caci maki, kutuk Jokowi, kutuk presiden sendiri. Apalagi yang mengatakan, ini aset-aset negara Indonesia dijual sama Cina. Yang mengatakan adalah seorang cucu Nabi. Waduh, keren deh. Kelop. Mau tai pun jadi coklat. Masya Allah. Dan itu terjadi. Ada yang komen guys. Arya budaknya Panji Gumilang katanya. Oh, narasimu saja. Ini sudah orang mikir itu yang kenal saya. Kamu bilang begitu aja. Ini kenapa Kadrun nggak ada yang pinter ya nyerangnya? Kenapa Kadrun komentarnya ini ngabur? Labong Al Zaitun saja, Gus Arya sudah 5 tahun sampai kemarin sampai Mbah Gimbal dia mendukung Al Zaitun, ketemu sama Panji Gumilang saja, Mbah Gimbal saja ditantang sama yang namanya Arya. Mbah Gimbal datang ke tempat pondoknya Arya. Kok ada yang bilang, kok komentar si Kadrun? Kenapa sih Kadrun itu kalau komentar tuh kayak begitu? Artinya apakah syarat jadi orang Kadrun itu harus bodoh gitu loh? Gak memahami, tidak mengenal sesuatu. Tidak menggunakan logika. Gitu loh. Kan repot gitu. Jadi akhirnya kita sambung lagi. Jadi begal nasab itu memang sudah terjadi dari dulu. Para Sayyid, para Sayrif yang keturunan dari Sunan Ampel, keturunan dari para juriah-juriah Wali Songo, ini memang sudah dibegal terlalu lama. Dibegal nasabnya.
Ketika untungnya ya warga kita bangsa Indonesia yang Zuriat Wali Songo itu tidak pernah menyombongkan nasab, tidak pernah. Ketika menceritakan sesuatu silsilah nggak pernah mereka ngaku cucu Nabi, cuman mereka kadang-kadang konon dari keluarga saya ada keturunan dari sini, dari Sunan Gunung Jati atau dari Sunan Ampel ke sini ke bawah sini itu nyampe ke saya. Itu langsung dipersekusi zaman dulu, dibegal nasabnya. Wah, berarti kamu ngaku-ngaku juga Rasul ya, begitu. Langsung diperkosa. Nah, pembegalan nasab itu terjadi mulai sejak di zaman Belanda, saudara. Di zaman Belanda ini orang-orang yang memiliki nasab dari Wali Songo, para alim, para ulama, para kiai yang bernasab kepada Wali Songo dicari, diburu. Akhirnya menyembunyikan jati dirinya. Kalau ketahuan mereka adalah keturunan dari Wali Songo, tembak, tangkap. Sekarang ini zaman sudah merdeka. Para sayyid, para syarif sekarang muncul di permukaan, memang sungguh menyakitkan. Tetapi ya biasa-biasa aja gitu loh. Losdol gitu loh, biarin aja, mereka punya hak kok. Mereka ini sedang mengkompakkan, membuat persatuan dalam keluarganya mereka sendiri. Ngapain kita repot-repot harus mengomentari?